Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugroho Widi Pratomo, pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, izinkan saya mengenalkan diri saya lebih mendalam lagi kepada teman-teman mahasiswa. Saya sebagai dosen Prodi Sastra Indonesia di Universitas Pamulang dan mulai mengabdi menjadi dosen di Universitas Pamulang mulai tahun 2016. Tujuan dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini untuk memudahkan teman-teman dalam rangka penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penelitian, penyusunan proposal, dan masih banyak yang lainnya yang harus teman-teman mahasiswa pahami. Baik, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ketiga terkait dengan proposal penelitian dan proposal kegiatan. Untuk materi lebih lanjutnya, saya akan share screen layar teman-teman semuanya. Pertemuan ketiga ini terkait dengan mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan. Apa yang kita ketahui tentang proposal penelitian, ya, teman-teman sering mendengar pastinya proposal penelitian itu apa? Di sini proposal penelitian itu merupakan karya tulis yang penting, ya, kemudian sering digunakan di dalam momen-momen ketika kita mendekati skripsi atau mendekati tugas akhir. Yang harus diperhatikan ketika kita memulai sebuah penelitian adalah bagaimana kita menyusun proposalnya terlebih dahulu. Proposal bisa dikatakan sebagai rancangan, sebagai upaya untuk merancang apa yang akan kita lakukan. Ya, secara umum seperti itu. Baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan. Intinya sama, sebuah rancangan. Yang kemudian rancangan itu kita implementasikan dalam suatu kegiatan, kegiatan penelitian maupun kegiatan pada umumnya. Selanjutnya, proposal penelitian dan proposal kegiatan itu ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Ya. Proposal penelitian dari strukturnya tentunya berbeda, ya. Dari mulai pendahuluan, landasan teori, metode penelitiannya itu secara runtut, secara lengkap dimiliki oleh proposal penelitian. Berbeda dengan proposal kegiatan, dia lebih ringkas, kemudian intinya orang yang menerima proposal itu bisa memahaminya secara mendalam dan secara mudah, kurang lebih seperti itu. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas materi berikut ini. Di sini ada struktur penulisan proposal penelitian. Yang pertama, teman-teman harus lakukan di dalam penyusunan proposal penelitian adalah tahapan pendahuluan. Di tahapan pendahuluan ini ada latar belakang penelitian. Apa itu latar belakang penelitian? Latar belakang penelitian ini berisi fenomena yang mendasari, ya, seorang peneliti sehingga akhirnya peneliti itu melakukan suatu penelitian. Fenomena apa, kejadian apa. Misalkan seperti saat ini, terjadi banyak kasus COVID-19. Ya, teman-teman harus pahami itu bahwa itu sebenarnya menjadi fenomena, ya, yang kemudian bisa kita teliti apa dampak dari COVID-19 itu. Nah, itu fenomena yang terjadi saat ini yang kemudian kita masukkan ke latar belakang, ya, latar belakang penelitian itu yang kemudian itu menjadi dasar kita untuk melakukan penelitian. Gitu. Jadi jelas gitu ya, di dalam suatu penelitian kita melakukan penelitian itu berdasarkan masalah gitu loh. Kita sedang mengalami masalah. Jangan sampai penelitian kita itu tidak bermanfaat. Saya yakin bahwa semua penelitian itu ya pasti ada manfaatnya. Tapi manfaat yang lebih baik adalah manfaat yang bisa kita gunakan saat ini sesuai keadaan saat ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian rumusan masalah di dalam suatu penelitian. Bicara tentang rumusan, artinya kita mempertanyakan ya, masalah-masalah apa yang mungkin terjadi di dalam suatu penelitian. Ya, apakah terjadi pengaruh, ya, apakah terjadi apalah pokoknya banyak ya di situ.
Apakah intinya mempertanyakan hal-hal yang menjadi masalah di dalam penelitian itu. Kemudian tujuan berarti apa yang ingin dicapai dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini apa? Nah, itu dituliskan di tujuan penelitian. Ya, kemudian hipotesis. Ya, bicara tentang hipotesis, di sini ada hipotesis. Hipotesis berarti dugaan. Ya. Kita menduga bahwa terjadi, misalkan pada penelitian kuantitatif ya, terjadi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Itu ada di hipotesisnya. Di mana hipotesis ini sebenarnya menjawab pertanyaan di rumusan masalah. Tapi sifatnya hanya dugaan sementara. Yang kemudian dugaan ini akan kita buktikan pada hasil dan pembahasan di penelitian. Karena kita masih tahap pembuatan proposal penelitian, maka kita baru sekedar menduga. Ya. Tapi dugaan ini bukan tanpa dasar. Kita juga harus paham dasar-dasar kita memberikan dugaan itu. Kemudian tahapan atau poin yang kedua dalam proposal penelitian itu ada landasan teori. Landasan teori itu sebagai dasar atau alat. Alat yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang kita pertanyakan di bab 1 itu, ya pakai teori itu. Kalau potong kue ada pisau kuenya. Ya, jadi kita itu di program uh, tingkat S1, ya, kita harus sudah bisa uh, mengaplikasikan teori sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan persoalannya. Yang kemudian kita analisa menjadi sebuah penelitian yang dikatakan sebagai skripsi. Setelah kita temukan teori, nah ada pertanyaan, bagaimana Pak cara mencari teorinya? Bagaimana menentukan teori? Menentukan teori tidak sulit. Ya. Teman-teman tinggal mencari variabel penelitiannya saja. Bisa dilihat di judul. Kalau misalkan di judul itu ada, berarti itu harus ada di teori variabel yang ada di judul penelitian itu. Itu cara mudahnya. Baru nanti alat apa saja yang digunakan untuk memperkuat teori-teori yang ada di variabel itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, lebih mudah ya dalam memahami apa itu teori. Kemudian tahapan proposal penelitian yang ketiga itu ada metode penelitian. Metode penelitian ini kita menentukan waktu dan lokasi penelitiannya kapan, waktunya kapan, lokasinya di mana. Ya, kemudian sumber datanya apa. Kalau misalkan sebar kuesioner berarti sumber datanya itu data primer ya. Mungkin wawancara itu dikatakan sebagai data primer. Tapi kalau misalkan data yang digunakan itu misalkan dari download ya ataupun studi pustaka dan selainnya itu bisa dikatakan data sekunder. Ya, sampai di sini paham ya teman-teman terkait dengan apa itu proposal penelitian. Nah, berlanjut pada proposal kegiatan. Bicara tentang proposal kegiatan ini tidak serumit struktur dalam proposal penelitian. Setiap orang dalam penyusunan proposal kegiatan belum tentu sama antara satu orang dengan orang lainnya. Tinggal bagaimana dia berkreativitas. Ya. Bahkan di dalam proposal kegiatan itu sering ada gambar, ya, ada gambar-gambar untuk memudahkan pihak yang menerima proposal itu, ya, untuk memudahkan bagaimana dia bisa memahami maksud dari si pembuat proposal itu. Berarti kalau misalkan seperti yang ada di slide ini ya, ini berarti di situ ada seperti orang sedang berlomba ya, berlomba memanjat ya, ya di tali dan memanjat. Berarti kan ada lomba di situ. Berarti di situ untuk memudahkan si pembaca bahwa ini akan ada lomba seperti yang ada di gambar ini. Beda dengan penelitian, penelitian tidak boleh seperti itu. Jadi lebih mudah lagi teman-teman memahami karena proposal kegiatan ini dibuat sekreatif mungkin ya, sehingga inti dari dibuatnya proposal ini yang penting orang bisa paham, bisa tahu tentang apa yang ada di dalam proposal ini. Kurang lebih seperti itu intinya. Yang penting yang pihak yang menerima itu paham. Selanjutnya, proposal kegiatan ini ada tahapannya. Ya. Yang pertama
hampir sama ya dengan penelitian tadi, proposal penelitian. Tapi ini cukup dengan pendahuluan, tidak perlu pakai teori. Pendahuluan dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pihak yang menerima proposal, gambaran tentang bagaimana sih kegiatannya itu seperti apa yang menjadi poin-poin penting dalam kegiatan itu dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua itu ada tata laksana kegiatan, bagaimana pelaksanaan, acaranya seperti apa, tujuan dari kegiatan itu untuk apa sih, manfaatnya itu apa bagi masyarakat misalkan, ya. Kemudian waktu dan tempatnya itu kapan dan strategi pelaksanaan atau cara pelaksanaannya atau mungkin eh, praktek pelaksanaan itu seperti apa. Cukup dengan seperti itu, maka proposal kegiatan itu sudah bisa dipahami oleh pihak yang menerima proposal. Baru nanti ya setelah proposal ini jadi kegiatan dijalankan, setelah itu baru dibuatkan laporan kegiatan. Ya, sama dengan uh, proposal penelitian tadi dibuatkan juga laporan penelitian. Kalau skripsi berarti kalau proposal kegiatan laporannya jadi sebuah skripsi ya. Kalau misalkan proposalnya adalah proposal skripsi, laporannya ya skripsi itu. Kalau proposal kegiatan ya berarti laporan kegiatan. Mudah sebenarnya, tidak sulit ya teman-teman untuk memahami materi yang ada di pertemuan 3 ini. Yang paling penting adalah teman-teman nanti eh, mencoba untuk eh, membuat atau mungkin teman-teman mencoba untuk mempraktekkan ya, mempraktekkan penyusunan proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Sehingga apa yang saya sampaikan ini ya, menjadi modal, menjadi bahan untuk teman-teman ya untuk nanti praktek dalam penyusunan proposal. Sehingga ketika nanti sampai pada waktunya teman-teman sudah semester akhir, maka ketika ada masa pengumpulan atau masa sidang proposal dan seterusnya, teman-teman tidak sulit untuk membuat proposal ini. Jadi membuat proposal penelitian maupun proposal kegiatan bukan masalah kita pintar atau tidaknya, bukan hanya itu saja. Tapi dibutuhkan kebiasaan, dibutuhkan latihan yang cukup sehingga teman-teman bisa menyajikan suatu proposal kegiatan maupun proposal penelitian yang terbaik. Saya kira cukup dari saya untuk hari ini. Semoga materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini terkait dengan proposal kegiatan dan proposal penelitian bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.